Halo guys, selamat datang kembali dalam channel Sahabat Hiburan Official. Berikut ini merupakan update bursa transfer terbaru Liga 1 dan 2 Indonesia. Ada yang rumor dan juga ada yang resmi. Yang pertama ada Pablo Andrade. Persija Jakarta resmi akan mendatangkan bek kiri FC Latih asal Brasil dalam lanjutan Liga 1 putaran kedua nanti. Pada musim lalu, Pablo bermain sebanyak 24 kali bersama The Black Dragons di semua kompetisi. Keputusan ini dinilai tepat karena pemain asal Brasil itu tak cuma bisa bermain sebagai bek kiri, namun ia juga punya atribut yang apik yang bisa memanjakan penyerang macan Kemayoran. Pablo Andrade sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan putra kelahiran Brasil pada tanggal 15 Februari 1994 usia 30 tahun. Adapun nilai pasar Pablo saat ini mencapai 2,61 miliar rupiah. Yang kedua adalah Sebastian Alvarez. PSBS Biak resmi akan mendatangkan bek timnas Bolivia Sebastian Alvarez. Sebelumnya selain PSBS Biak, dua klub lainnya seperti Persija Jakarta dan Arema FC juga tertarik untuk mendatangkan Sebastian Alvarez. Namun dari antara ketiga tim tersebut, PSBS Biak yang beruntung mendatangkan Sebastian Alvarez. Sebab Sebastian Alvarez kabarnya sudah deal dengan PSBS Biak dengan status sebagai pemain pinjaman. Sebastian Alvarez sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 190 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Bolivia pada tanggal 29 Agustus 2001 usia 23 tahun. Adapun nilai pasar Sebastian Alvarez saat ini mencapai 10,43 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga adalah Boris Kopitovic. Bali United dikabarkan akan mendatangkan striker gacor klub Singapura Boris Kopitovic pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Skuad berjulukan Serdadu Tridatu itu akan mendatangkan striker gacor asal klub Singapura Tampines Rovers menjelang penutupan bursa transfer paruh musim Liga 1. Meski belum diresmikan oleh klub, namun bergabungnya Boris Kopitovic untuk berseragam Bali United sudah bisa dibilang menjadi tren bursa transfer yang kuat. Boris Kopitovic sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 189 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran Montenegro pada tanggal 27 April 1995 usia 29 tahun. Adapun nilai pasar Boris saat ini mencapai 5,21 miliar rupiah. Kemudian yang keempat adalah Marcelo Cirino. PSS Sleman resmi mendatangkan pemain asal Brasil Marcelo Cirino. Ia merupakan pemain yang cukup kompetitif saat main di Liga Brasil. Winger berusia 32 tahun itu terakhir main di Serie B Brasil membela klub Operário. Marcelo Cirino sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra kelahiran Brasil pada tanggal 22 Januari 1992 usia 32 tahun. Adapun nilai pasar Marcelo Cirino saat ini mencapai 6,95 miliar rupiah. Kemudian yang kelima adalah Vico Duarte. Selain Marcelo Cirino, PSS Sleman juga mendatangkan Vico Duarte yang juga merupakan pemain asal Brasil. Vico Duarte telah malang melintang di Liga Brasil, di mana ia tercatat pernah bermain di Serie A, Serie B, hingga Serie C di Liga Brasil. Pemain kelahiran Cascavel Brasil pada 28 tahun silam itu merupakan pemain yang serba bisa dengan mengisi pos sayap, gelandang bertahan, hingga pemain depan. Sebelum bergabung dengan PSS Sleman, Vico tercatat pernah membela klub Serie C Brasil AD Confiança dan sudah membukukan 2 gol dari 17 penampilan serta mencatatkan 945 menit bermain. Vico Duarte sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra kelahiran Brasil pada tanggal 3 Desember 1996 usia 28 tahun. Kemudian yang keenam adalah Mailson Lima. Mailson Lima sempat santer dikabarkan akan dipinjamkan ke Sriwijaya FC oleh Persib Bandung. Akan tetapi nama Mailson Lima tak masuk dalam list atau daftar 5 pemain Persib Bandung yang dipinjamkan ke Sriwijaya FC.
Menurut Prasetya Anggoro, Milestone 5 ragu untuk memperkuat Sriwijaya FC. Satu di antara penyebabnya adalah situasi sulit yang dialami oleh Sriwijaya FC lantaran harus berjuang di babak playoff degradasi. Selain Sriwijaya FC, rupanya PSS Sleman juga tertarik dengan Milestone 5. Tentunya PSS Sleman akan menjadi tujuan yang lebih menarik bagi Milestone 5 dibandingkan Sriwijaya FC. Selain memiliki posisi yang lebih aman di klasmen Liga 1, PSS Sleman juga dinilai memiliki lingkungan kompetitif yang dapat mengembalikan performa Milestone. Milestone 5 sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri, yang merupakan putra gelaran Den Haag pada tanggal 29 Mei 1994 usia 30 tahun. Adapun nilai pasar Milestone 5 saat ini mencapai 3,91 miliar rupiah. Kemudian yang ketujuh ada Adilson Silva. Adilson Silva resmi berpisah dengan Jugo Eja dan memilih bergabung dengan klub kasta 2 Liga Indonesia Perseka Tegal. Adilson Silva sendiri adalah pesepak bola yang berposisi sebagai pemain penyerang yang berasal dari Portugal. Pemain berusia 27 tahun ini bergabung dengan Perseka Tegal dengan status pinjaman dari PSM Makassar, klub yang juga berlaga di Liga 1 Indonesia. Kemudian yang ke-8 adalah Bryan Angulo. Gelandang serang asal Kolombia yakni Bryan Angulo dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan klub Liga 1 yakni Madura United di bursa transfer paruh musim ini. Kehadiran Bryan Angulo sebagai kreator serangan anyar diharapkan akan mampu menambah kekuatan Madura United FC untuk berlaga di putaran kedua Liga 1 mendatang. Adilson Silva sendiri merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 191 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra gelaran Portugal pada tanggal 30 Juli 1997 usia 27 tahun. Adapun nilai pasar Adilson Silva saat ini mencapai 3,48 miliar rupiah. Kemudian yang ke-9 ada Jonathan Bustos. Mantan gelandang serang PSS Sleman Jonathan Bustos resmi bergabung dengan Maluku United jelang putaran kedua Liga 1 2024-2025. Bersama PSS Sleman, Jonathan tampil cukup impresif. Di musim lalu, Bustos menjadi tumpuan lini serang dengan membukukan 6 gol dan 6 assist dari 29 penampilannya. Kemudian yang ke-10 ada Sonny Nordi. Selain Bustos, Maluku juga mendatangkan Sonny Nordi. Sejatinya Sonny Nordi belum pernah merasakan atmosfer Liga 1 kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Meski demikian, ia telah memiliki segudang pengalaman dalam berkompetisi kompetitif. Karena ia pernah memperkuat klub-klub di Meksiko, Bangladesh, India, Azerbaijan, dan juga Malaysia. Kemudian yang ke-11 adalah Matias Mir. Matias Mir, striker asal Uruguay, resmi meninggalkan Bayangkara FC setelah membela tim tersebut sejak musim 2022-2023. Matias Mir dikabarkan telah merapat ke Barito Putra dan dikontrak hingga Juni 2025. Kemudian yang ke-12 adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan saat ini menjadi komoditi panas dalam bursa transfer sepak bola Indonesia. Ia baru saja berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan klub Korea Selatan Suwon FC berakhir per 31 Desember 2024. Sejumlah klub dirumorkan tertarik dengan pemain berusia 23 tahun tersebut. Salah satunya adalah Semen Padang yang telah menyatakan ketertarikannya sejak lama dari sebelum kontrak sang pemain habis di Korea Selatan. Selain Semen Padang, Persija Jakarta juga santer dikabarkan akan merekrut Pratama Arhan. Namun kabar itu ditepis langsung oleh Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca, di mana ia mengatakan sama sekali Persija Jakarta tidak berkomunikasi dengan Pratama Arhan.